Pasti ada tanda dan gejalanya ya dok ya. Nah, tanda gejala dari nyeri sendi bahu osteoartritis itu apa dok? Iya, jadi beberapa tanda gejala yang sering muncul itu biasanya kalau di bahu ya biasanya nyeri pasti ya. Namanya aja urusannya temanya nyeri bahu. Pasti ada nyerinya. Jangan lupa judulnya nyeri bahu ya. Nanti ada nyerinya pasti. Kemudian Radio Kiss 103.2 FM yang selalu pas di hati Anda. Cinta setia Radio Kiss, lagu dari Dr. Plus Pojok Cafe. Ini penyanyinya siapa ini dokter? Jadi pengen tahu ini. Ada Bapak Steve Bandoyo, ada Dr. Agung Sudarmanto, ya. Dan satu lagi Dr. Darmanto. Itu yang saat ini ada di depan itu. Lagunya oke ya dok ya, Pojok Cafe. Iya, santai. Iya, santai. Oke, langsung saja nih dokter, kita kembali ngobrol di seputar mengenal nyeri sendi bahu osteoartritis. Iya. Kalau ngomong Airnya banyak. Iya, jadinya harus pelan-pelan. Takutnya kalau kepleset dok. Kepleset ya. Tadi dokter sudah menginformasikan tentang apa sih itu nyeri sendi bahu osteoartritis, terus tanda dan gejalanya, terus juga penyebab dan faktor resikonya ya dok ya. Iya. Terus bagaimana nih dokter pengelolaan medisnya atau apa namanya, bagaimana cara pengelolaan medis menanganinya ya, begitu dokter? Ya, pengelolaan. Ya, oke. Jadi untuk penanganan osteoartritis bahu itu tentu saja seperti biasa harus dipastikan dulu ya, keluhan nyeri bahu pada seseorang itu harus ditentukan oleh dokter dulu itu benar-benar karena osteoartritis atau mungkin jangan-jangan nyeri bahunya karena sendinya lepas ya, atau mungkin hanya karena ototnya aja yang meradang ya, sendinya tidak apa-apa gitu kan, sudah. Atau memang karena sendinya bermasalah, ada osteoartritis ya. Nah, itu biasanya dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan ya, biasanya ditanya gejala keluhannya seperti apa, terusnya kemudian biasanya dilakukan pemeriksaan penunjang, biasanya kalau perlu pakai foto, diperlukan biasanya kalau yang seperti ini biasanya foto pada sendi bahu ya, untuk melihat apa ada perubahan dari struktur di sendi bahu. Kemudian kalau perlu kadang-kadang menggunakan CT scan ya, itu biasanya untuk melihat apa ada jaringan lain yang bermasalah ya, apa sudah mulai ada jaringan di sekitar situ yang tidak terkena ya. Nah, mungkin ototnya juga sudah mulai bermasalah dan seterusnya ya. Kemudian juga bisa melihat dengan pemeriksaan darah biasanya ya, untuk mengetahui apakah mungkin ini ada faktor rematik atau ada yang lain ya. Jadi biasanya dilihat dulu, baru setelah memang benar ini osteoartritis ya, pada foto misalkan dijumpai adanya panjulan tulang di sendi bahu ya. Nah, ini biasanya akan dilakukan terapi ya, penata laksanaan medis ya. Ada beberapa hal yang biasanya diberikan oleh dokter pada saat seseorang dikatakan atau didiagnosa osteoartritis bahu. Yang pertama tentu saja biasanya diberikan obat ya, obat ini untuk mengatasi, tentu saja untuk mengatasi nyeri dan radangnya ya. Banyak macamnya ya, dari sampai yang paracetamol dan segala macam, ada yang ibuprofen dan lain-lain, sampai ke kadang-kadang diberikan obat-obat yang mengandung NSAID ya, non steroid atau yang jenis steroid, tergantung kondisi dari pasien ya. Jadi kita nggak perlu kaget kalau sama-sama nyeri bahu mungkin obatnya beda, penanganannya nggak sama, karena memang kondisinya setiap orang itu biasanya spesifik ya. Nggak pernah ada yang persis plek, jadi ada ya, jadi seperti itu.
Kemudian juga yang bisa dilakukan kalau diperlukan nyerinya ganggu sekali, biasanya dilakukan fisioterapi. Itu biasanya kalau saya di kantor itu bagian rehab medik itu biasanya diberikan fisioterapi ya. Fisioterapinya bisa dengan macam-macam, bisa dengan penggunaan terapi dingin, disemprot dingin, krioterapi untuk mengatasi peradangannya ya, ultrasound untuk mengatasi ototnya biasanya kan nyeri dan kaku ya, digerakkan kan juga susah nanti lama-lama. Ultrasound dengan penggunaan tank, alat yang kayak ditambal-tambal dan dia berdenyut, ya bergetar-getar gitu ya, itu untuk mengatasi nyeri karena gangguan pada sarafnya. Kemudian juga biasanya kalau bahunya kaku sudah mulai dilakukan latihan sendi bahu ya, latihan rom sendi bahu, jadi digerakkan ke atas, ke bawah, ke samping, kiri, kanan, berputar dan seterusnya ya. Jadi dilakukan fisioterapi ya untuk membantu supaya proses nyeri pada bahu karena osteoartritis ini cepat teratasi, karena biasanya ganggu tuh apalagi di tangan kan ya, kalau mau pakai baju susah ya, nanti mau mandi ya susah ya, dan sabunan yang belakang karena susah disabuni. Dan pakai kaos mungkin juga sulit, handuan segala macam jadi susah ya. Nyetir saya kadang-kadang terganggu kalau nyeri banget ya. Naik motor juga terganggu, itu kena lubang apa bisa jegluk gitu, bisa sakit sih ya. Seperti itu ya. Jadi biasanya selain obat ada fisioterapi. Kalau misalkan tonjolan tulangnya yang didapat pada sendi bahu ini cukup besar dan cukup mengganggu, kadang-kadang dilakukan operasi. Ya, operasi. Ini apalagi kalau tonjolan tulangnya itu menekan saraf di sekitarnya ya, biasanya nyerinya hebat, sakit ya. Nah ini biasanya dilakukan operasi yang diperlukan selain untuk mengangkat tonjolan tulangnya, osteoidnya dipotong, juga kadang-kadang diperlukan melonggarkan sendi bahu. Kadang-kadang itu kalau dia menyempit bisa nyeri ya, ini kadang-kadang bisa diperlukan hal seperti itu, atau hal-hal lain yang diperlukan tergantung yang didapati di sana gitu ya. Kalau misalkan pada dislokasi ternyata diperiksa kok ternyata karena sendinya meleset ya, keluar dari persendian ya, biasanya dioperasi itu fungsinya untuk mengembalikan ke posisi semula ya, jadi seperti itu. Ini beberapa hal yang biasanya dilakukan pada penanganan osteoartritis pada sendi bahu. Ya. Dan dokter apa namanya? Ini nih tadi ada kalimat apa ini? Apakah glukosamin bermanfaat dokter? Ini glukosamin itu apa dokter? Iya, itu memang ya, ini karena biasanya beberapa pasien saya menanyakan ya, mereka mungkin kan sudah cukup well informed ya, kita semua sudah well informed bahwa memang biasanya untuk obat nyeri sendi itu karena pengapuran, karena OA itu biasanya minum glukosamin ya. Glukosamin itu biasanya memang diminum, itu jenis aminosakarida ya, jenis komponen seperti itu. Dia fungsinya untuk membentuk proses terjadinya tulang rawan ya. Ini yang paling sering, cukup sering digunakan di mana-mana juga di seluruh dunia, karena biasanya punya efek kondroprotektif, melindungi persendian, dan juga efek jangka panjangnya bagus ya, jadi biasanya diminum. Ini memang banyak dipakai karena sekaligus juga mengatasi gejala atau keluhan yang timbul ya, dan relatif aman, tidak berbahaya bagi pemakaian seseorang. Biasanya memang beberapa pasien saya kalau yang memerlukan seperti itu memang saya beri glukosamin seperti ini ya. Merek dagangnya banyak sekali ya, nah, biasanya banyak sekali itu di TV juga ada ya, dipromosikan ya, orang yang jalan naik turun tangga, orang yang naik lift, orang yang mematikan lari dan seterusnya ya, itu banyak ya. Tapi itu biasanya isinya glukosamin ya. Memang ini efektif gitu ya, cuman memang ada beberapa hal yang saya jelaskan juga kepada
pasien saya, dan mungkin juga kita semua perlu tahu bahwa bagaimanapun baiknya glukosamin tetap ada efek samping yang harus diwaspadai ya. Artinya jangan minum berlebihan, jangan minum terlalu lama juga, perlu monitoring ya. Karena beberapa orang kadang-kadang menimbulkan keluhan ya, kadang-kadang perutnya tidak nyaman, ada yang mual, ada yang sampai diare gitu ya kalau sensitif terhadap glukosamin ini. Ada yang alergi juga kadang-kadang ya, dan ini beberapa hal yang perlu kita tahu agar kita tidak semata-mata minumnya terus jadi sembarangan ya dok. Oke, kita terima dulu ya. Halo. Baik, Oke, terima kasih Pak Sri Hartatmo. J, sama-sama. Iya. Selamat pagi. Iya. Sudah. Sudah. Tapi dijawabnya nanti ya dokter. Ya, Untuk Bapak Sri Ya, Hartatmo, dulu. sabar dulu ya, nanti kita akan jawab. Oke, tadi soal glukosamin bermanfaatkah atau tidak ya dokter? Obatannya. Salah satunya biasanya pakai glukosamin ya. Dan Jadi ada manfaatnya, tapi juga harus hati-hati, jangan terus dipakai sembarangan ya. Sebaiknya tetap konsultasi ke dokter untuk Ya, betul mengetahui sekali. apakah obatnya ini sudah berlebihan atau Iya, oke. Dan ini nih dokter, sebelum kita menjawab pertanyaan nih dokter, ya. Rosma, ini dari Rosma nih tanya. Oh ya, Bu Risma di mana? Saya di rumah Oh, dokter. di rumah ya. Saya mau tanya dokter. Iya. Tadi osteoartritis ini Ya. seringkali dokter bilang kalau usianya itu sudah 60-an gitu ya pada dokter ya, umumnya, pada umumnya. ya. Tapi untuk usia yang